Laura sudah siuman setelah semalaman diberikan infus dan dikompres oleh Marvel. Meski mulut pria itu mengatakan tidak sudi mengurus Laura, tapi ia tetap melakukannya untuk kelangsungan misi balas dendamnya. Jika dibiarkan saja dan Laura mati, tentu Marvel semakin tidak senang karena kedua pengkhianat itu belum melihat kehancuran putrinya. Saat Laura membuka matanya, hal pertama yang ia lihat ia berada di kamar yang biasanya digunakan untuk bercocok tanam dengan Marvel. Hanya mengingat nama itu hanya sudah membuat bulu kuduk Laura merinding. Kenapa Marvel bisa berubah menjadi sangat jahat seperti ini? Apa yang pria itu inginkan? Aku tidak akan sanggup jika harus terus-menerus diperlakukan seperti ini, gumam Laura menangis dalam diamnya. Ia tidak mau Marvel si monster jahat itu akan mendengar suaranya dan akan menyiksanya kembali. Terdengar suara pintu kamar terbuka membuat Laura buru-buru menutup matanya, berusaha agar Marvel tidak tahu kalau saat ini ia sudah terbangun. Belum bangun juga. Sungguh merepotkan, mau sampai kapan dia seperti ini terus? Gerutu Marvel terlihat begitu kesal, karena semalaman sudah bergadang tapi Laura malah belum siuman. Sebenarnya obat yang diberikan Nathan itu apa tidak berguna? Marvel kembali menggerutu. Kini si duda karatan itu terlihat sedang mengambil ponselnya untuk menghubungi Nathan kembali. Ia tidak ingin Laura hanya menghabiskan waktunya untuk tidur saja. Laura hanya bisa menggigit bibirnya kuat-kuat saat mendengar suara Marvel. Terlihat sekali kalau pria itu sangatlah membencinya. Apa salahku Tuhan? Kenapa Marvel sangat membenciku dan terus menyiksaku? Kapan penderitaan ini akan berakhir? Sialan, kemana juga Nathan? Apa dia sudah banyak uang sehingga tidak mau mengangkat telepon dariku? Umpat Marvel bertambah kesal karena dokter pribadi sekaligus teman baiknya itu malah tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya daripada semakin kesal dan menyebutkan segala isi kebun binatang yang tidak ada gunanya, Marvel memutuskan untuk mandi. Ia harus bekerja juga karena tidak mungkin ia terus ada di rumah itu. Laura membuka matanya lebih lebar, kali ini ia mendengar suara air shower yang dinyalakan pertanda Marvel sedang mandi. Laura merasa ini saatnya ia kabur. Jika ia terus ada di sini, Marvel pasti akan terus menyiksanya. Aku harus pergi yang sangat jauh agar Marvel tidak menemukanku lagi, gumam Laura seraya bangkit dari tidurannya. Laura melepaskan infus di tangannya dengan cepat. Meski nyeri begitu terasa tapi Laura menahannya dengan menggigit bibirnya. Laura sekali lagi menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Dengan segera ia beranjak perlahan-lahan meninggalkan kamar itu. Jantung Laura saat ini berdetak sangat kencang, tapi bukan karena jatuh cinta seperti yang sering ia rasakan ketika bersama Marvel, melainkan ia sangat ketakutan jika Marvel akan memergokinya. Secepat mungkin Laura berjalan menuju pintu rumahnya. Papa, Mama, tolong Laura. Laura takut, batin Laura menangis lirih, langkahnya semakin dekat dengan pintu utama dan ia sudah sangat tidak sabar ingin segera sampai. Namun, untung tidak bisa diraih dan malang tidak bisa ditolak. Saat Laura membuka pintu, ternyata pintu itu terkunci. Berulang kali ia mencoba membukanya tapi tetap saja tidak bisa. Mau kemana kau? Suara Marvel tiba-tiba terdengar membuat tubuh Laura terjingkat kaget. Laura tidak mau menoleh, ia masih berusaha membuka pintu itu dan berharap ada keajaiban agar ia bisa membukanya. Berhenti wanita Jalaeng.
Marvel kembali berteriak. Darahnya mendidih dan siap meledak saat itu juga, ia tidak menyangka jika Laura berpikiran untuk kabur darinya. Dengan langkah lebar-lebar Marvel berjalan menyusul Laura dan dengan kasar menarik tubuh wanita itu. Mau pergi kemana kau? Sudah berani menjadi wanita. Pembangkang. Bentak Marvel mencengkram erat lengan Laura, pun tatapannya yang gelap seperti ingin membunuh Laura. Lepaskan aku Bian. Aku tidak mau ada di sini. Kau jahat. Aku tidak mau ada di sini. Laura berteriak menangis seraya terus berontak. Aku bisa lebih jahat padamu kalau kau terus melawanku, kemari. Marvel yang sudah menahan kekesalan sejak semalam langsung menyeret Laura menuju sofa lalu melemparkannya dengan keras. Laura beringsut menjauh, ketakutan kembali menyergap dirinya karena ia tahu apa yang akan dilakukan Marvel. Jangan mendekat, jangan mendekat. Rasa trauma akan bayang-bayang diperlakukan kasar oleh Marvel datang memenuhi otaknya sehingga membuat Laura gemetaran hebat. Peringatan dariku semalam sepertinya belum cukup. Bukan, sekarang kau harus tahu siapa aku dan berpikir dua kali untuk kabur dari sini, desis Marvel dengan mudah menarik kaki Laura lalu mendidih wanita itu. Arg, tidak, aku tidak mau. Tolong. Laura menjerit keras, menolak saat Marvel ingin menciumnya, ia sungguh takut akan diperlakukan dengan keji seperti beberapa saat lalu. Kau tahu, semakin kau melawanku, semakin aku lebih ingin menyakitimu. Dan yang paling penting, kalau kau terus melawanku, bayi yang ada di dalam kandunganmu itu juga akan mati, bisik Marvel lambat-lambat seolah ingin Laura mendengar apa yang dikatakannya. Laura begitu syok mendengar ucapan Marvel. Bayi di dalam perutnya. Apakah itu artinya dia hamil? Jadi nikmati saja sayang, bukankah kau menyukainya? Marvel kembali berbisik seraya menjilati leher Laura yang selalu memiliki aroma vanila. Manis itu. Sepertinya si Black Mamba sudah meminta untuk berbuka puasa setelah 4 hari berpuasa. Laura tersentak, ia belum sempat menolak saat tiba-tiba Marvel mencium bibirnya dengan kasar. Laura mencoba mendorong dada tegap pria itu, tapi tenaganya tidak cukup kuat, apalagi ia masih terngiang-ngiang. Ucapan Marvel yang mengatakan kalau ia hamil membuat air mata Laura terus mengalir. Akhirnya Laura hanya bisa pasrah dan memejamkan matanya erat-erat saat iblis jelmaan manusia itu bergerak liar di atas tubuhnya. Meski kali ini Marvel bermain tidak sekasar waktu itu, tetap saja hati Laura begitu sakit karena nyatanya Marvel hanya menjadikannya pemuas nafsu, bukan benar-benar mencintainya. Marvel telah memakai pakaian kerjanya yang rapi, ia menuruni tangga seraya membawa tas kerjanya. Dilihatnya Laura masih meringkuk dengan baju yang acak-acakan karena ulah barbarnya tadi, isakan tangisnya pun masih terdengar membuat Marvel mendengus kecil. Mau sampai kapan kau terus menangis? Apa kau pikir aku akan luluh dengan tangisanmu? Tukas Marvel. Muak sekali seolah-olah ia ini penjahat seksual yang sedang memperkosa seorang gadis, ya walaupun itu memang benar. Terserahlah, mau kau menghabiskan air matamu aku tidak peduli. Kau hanya perlu mengingat satu hal, jangan coba-coba keluar dari rumah ini atau kau akan tahu akibatnya, kata Marvel disertai ancaman kecilnya. Laura tidak menyahut, ia masih menangis karena sikap Marvel yang tidak punya hati nurani itu. Oh ya, satu lagi,
setiap aku pulang bekerja kau harus siap di kamarmu dan menggunakan baju yang sudah aku siapkan. Berhentilah menangis, aku janji tidak akan bermain kasar kalau kau menurut padaku. Dan ini untuk jasamu hari ini, aku mau malam nanti kau berikan servis terbaikmu, ucap Marvel menepuk-nepuk pelan pipi Laura lalu mengambil uang di dalam tasnya dan melemparkannya ke arah Laura layaknya seorang pelanggan yang membayar pelacurnya. Marvel tahu jika hal itu pasti akan melukai harga diri Laura, dan memang itulah yang Marvel inginkan. Menyiksa Laura perlahan-lahan dan menikmati setiap tangisan wanita itu. Ma, apa Mama sudah bisa menghubungi Laura Ma? Dia bilang akan pulang seminggu sekali, tapi ini sudah minggu kedua dan dia belum pulang, Papa khawatir. Di kediaman orang tua Laura, nampak Hilman begitu cemas menunggu putrinya yang tidak pulang selama 2 minggu. Padahal gadis cantik itu mengatakan akan pulang seminggu sekali. Kau ini lebay sekali, Laura itu bekerja, bukan sedang bermain-main, kalau dia lembur maka uang yang didapatkannya pun akan semakin banyak. Tidak perlu terlalu mencemaskannya, nanti dia juga pulang. Tania menyahut cuek. Ia malah sibuk melihat kuku-kukunya yang cantik karena baru saja dirawat di salon dan menghabiskan uang puluhan juta. Mama ini benar-benar keterlaluan, Mama selalu menyalahkanku yang tidak bekerja, tapi apa yang Mama lakukan? Mama justru terus menghabiskan uang Laura dengan hal yang tidak penting, serga Hilman menatap istrinya dengan begitu kesal. Bagaimana Tania bisa begitu santai saat anak mereka satu-satunya tidak pulang selama itu? Tania berdecak kesal, ia melirik suaminya dengan begitu sinis. Siapa bilang aku menghabiskan uang Laura? Kartu ini aku diberikan oleh pacarnya Laura, jadi semua kebutuhan kita itu yang menanggungnya adalah pacarnya Laura. Tukas Tania menunjukkan black card platinum yang tidak pernah habis meski sudah 1 bulan lebih ia gunakan. Pacar. Jadi Laura sudah punya pacar. Kenapa Mama membiarkannya? Dengan langkah panjang, Hilman menghampiri Tania dan menarik lengan wanita itu. Selama ini ia tidak tahu menahu soal pacar putrinya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Dia memberikan Laura banyak hal, atau mungkin saja saat ini Laura menghabiskan hari-hari indah dengan pacarnya. Yang jelas dia itu orang kaya, itu sudah lebih dari cukup kan? Tania, bentak Hilman terlihat begitu kesal. Kenapa yang ada di otakmu ini hanya ada uang dan uang? Bagaimana kalau pria itu malah berniat jahat kepada putri kita? Kenapa kau tidak berpikir seperti itu? Hilman sangat emosi sekali mendengar ucapan istrinya. Sebagai mantan seorang pemain wanita, Hilman sangat paham apa alasan seorang pria memberikan sesuatu, tentu saja karena menginginkan sesuatu. Karena ia pun begitu. Jika sudah memberikan semuanya, ia tentu harus mendapatkan imbalan dari semua itu. Dan ia tidak ingin jika sampai putrinya akan bertemu dengan pria semacam itu di kehidupannya saat ini. Menurutku itu tidak masalah, putri kita cantik, jika pria itu meninggalkannya, dia bisa mencari pria lain. Sudahlah, kau membuatku kesal saja. Aku akan pergi malam ini, kata Tania tidak begitu peduli dengan suaminya, baginya uang adalah segalanya. Mau kemana kau? Aku tidak mengizinkanmu pergi. Tania. Hilman langsung menahan tangan Tania sebelum wanita itu pergi dari rumahnya. Jangan mengaturku Hilman, ingat dirimu saat ini adalah pria miskin,
Aku bisa saja menendangmu dari sini kalau kau macam-macam, bentak Tania kembali menghempaskan tangan Hilman hingga pria itu terhuyung. Dasar pria tidak berguna, ketus Tania menatap Hilman begitu sinis sembari pergi meninggalkan pria itu. Tania, jangan pergi kau, teriak Hilman memanggil-manggil istrinya, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Arg, sial. Hilman mengumpat seraya menjambak rambutnya dengan emosi. Tania benar-benar keterlaluan, padahal dulu Tania tidak pernah seperti itu padanya. Sekarang hanya karena ia jatuh bangkrut, sifat wanita itu langsung berubah. Dia memang wanita yang menjijikkan, tidak seharusnya aku menikahinya dulu, ujar Hilman diliputi penyesalan yang luar biasa, tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dibalikkan menjadi beras. Tuan, ini laporan penggunaan kartu yang Anda berikan kepada Nona Laura bulan ini. Di kantor Hexan Corp, Andra menghampiri Marvel untuk memberikan laporan bulanan yang baru saja didapatkannya. Wajah asisten Marvel itu terlihat syok bercampur kebingungan, karena pengeluaran dari kartu itu berjumlah sangat fantastis, mungkin setara dengan gaji Andra selama 1 tahun di sana. Apa-apaan ini Andra? Marvel berteriak kaget demi melihat angka yang tertulis di kertas itu. 2 miliar Andra. Dia ini benar-benar gila. Untuk apa dia memakai uangku sebanyak itu? Marvel benar-benar terkejut, karena baru kali ini selama hidupnya kartu itu digunakan dengan angka sebanyak itu. Semua rinciannya ada di belakang buku itu Tuan, ujar Andra begitu gugup, mendengar suara Marvel yang menggelar itu hatinya seperti gonjang-ganjing. Sialan. Wanita itu memang mata duitan sejak dulu. Sudah cukup aku memberinya kebebasan Andra, apa dia pikir harga anaknya yang suka menangis itu semahal itu? Kurang ajar. Marvel meremas kertas laporan yang diberikan Andra lalu membuangnya ke lantai. Akhir-akhir ini emosinya sangatlah buruk. Apalagi Laura setiap hari hanya terus menangis saat ia menyentuhnya, benar-benar menyebalkan. Apa yang harus saya lakukan Tuan? Tanya Andra. Bunuh saja dia Andra, dia hidup juga hanya menambah beban, sahut Marvel sekenanya saja karena sudah terlanjur emosi. Membunuhnya Tuan. Andra begitu syok. Ya seharusnya. Tapi itu hukuman yang terlalu mudah. Blokir saja kartu itu, biarkan dia hidup kembali seperti yang seharusnya, kata Marvel sudah begitu muak sekali rasanya. Baik Tuan, akan saya lakukan, kata Andra mengangguk patuh seraya menarik nafas lega, ia pikir. Marvel akan benar-benar menyuruhnya untuk membunuh Tania. Sekarang di mana wanita itu? Tanya Marvel mendadak punya ide gila di kepalanya. Siapa Tuan? Nyonya Tania. Andra bertanya memastikan. Siapa lagi? Marvel mengangkat alisnya, ekspresinya semakin jengkel saja, si Andra ini benar-benar lemot. Beliau sedang menghabiskan waktu sorenya dengan berbelanja bersama teman-temannya Tuan, kata Andra menjelaskan. Berbelanja iya, baiklah Andra, sepertinya. Memberinya sedikit kejutan akan sangat menyenangkan. Kita pergi ke sana Andra, ucap Marvel mengulas senyum liciknya, ia penasaran ingin melihat bagaimana reaksi Tania saat bertemu dengannya lagi. Berbelanja memang menjadi hobi Tania sejak dulu. Baginya tiada hari tanpa berbelanja. Untuk itulah ia butuh songkonban dana dari para mantan lelakinya agar bisa memberinya uang untuk berbelanja. Jika tidak mempunyai uang, jangan harap bisa berjalan dengannya.
Ah, hidup begini saja sudah sangat indah. Kenapa aku harus mengurusi kata-kata Hilman? Dia memang pria yang payah, ucap Tania memasuki sebuah outlet pakaian ternama untuk membeli baju yang model terbaru. Tania sibuk memilih baju yang ia inginkan tanpa tahu jika saat ini ia berada dalam pengawasan Marvel. Setelah mendapatkan baju yang dia inginkan, Tania segera membayarnya ke kasir. Ia tidak perlu repot melihat label harganya karena merasa uang di dalam kartu platinum miliknya lebih dari cukup. Bayar pakai ini, kata Tania menyerahkan kartu miliknya. Baik nyonya. Kasir itu mengangguk pelan, ia mengambil kartu Tania lalu menggesernya ke alat pembayaran dan meminta Tania untuk menuliskan kodenya. Maaf nyonya, kartu ini ditolak. Apa ada kartu lain? Apa? Ditolak bagaimana? Tania begitu syok. Bercampur bingung. Tidak tahu, mungkin kartunya sudah diblokir, apa ada kartu lain? Ujar kasir. Tidak mungkin, coba sekali lagi, kata Tania tidak percaya. Tetap tidak bisa nyonya. Kasir itu menurut dan mencoba kartu itu kembali, tapi ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tania dilanda kepanikan yang luar biasa. Jika ia membatalkan pembelian itu, ia pasti akan sangat malu, apalagi saat ini banyak orang yang sudah antri di belakangnya. Di saat Tania panik dan bingung, tiba-tiba seorang pria tinggi tegap datang seraya menyerahkan sebuah setelan jas melewati dirinya. Maaf, bisa aku membayar ini terlebih dulu? Mata Tania melebar sempurna hingga rasanya ingin lepas. Bagaimana ia tidak syok melihat sosok pria yang dihina habis-habisan 18 tahun yang lalu kini berdiri di depannya dengan penampilan yang paripurna. Tania tidak pernah menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan Marvel, dalam versi laki-laki itu yang sudah berubah 180% sehingga membuat wanita itu langsung saja mematung. Sebab Tania belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Permisi nyonya, apa boleh Anda sedikit saja menggeser posisi Anda saat ini? Karena saya juga mau membayar ini, kata Marvel tanpa mau melihat wanita yang saat ini terus saja menatap dirinya dengan sangat intens. Karena Anda benar-benar menghalangi saya, lanjut Marvel. Terlihat Tania langsung saja menggeser sedikit posisinya berdiri saat ini demi memberikan ruang pada Marvel, dan tidak lama wanita itu terdengar bertanya, Marvel, benarkah ini benar-benar kau? Maaf sebelumnya, apa kita pernah saling kenal? Marvel malah bertanya balik kepada Tania, yang masih saja heran saat ini. Mas, ini aku Tania, wanita yang dulu sangat kau cintai, jawab Tania dengan penuh percaya diri sekali. Dan sekarang wanita itu terlihat langsung saja merapikan dirinya mulai dari rambut hingga baju modis yang ia kenakan. Dan tentu saja baju yang melekat di badan Tania saat ini ia beli dengan uang Marvel, yang dihambur-hamburkan oleh wanita yang gila harta dan mata duitan itu. Mas, lihat aku, ini aku Tania. Tania pikir laki-laki yang berdiri di sebelahnya saat ini telah hilang ingatan. Sehingga ia terus saja memberitahu Marvel dengan kalimat itu saja berulang-ulang kali. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf, karena saya tidak mengenal Anda, timpal Marvel yang saat ini tertawa puas di dalam benaknya. Karena laki-laki itu sangat senang melihat Tania dalam keadaan heran dan bingung seperti ini. Marvel lalu terlihat membayar satu setelan jas yang ia bawa di tangannya menggunakan black card-nya. Namun,
Sebelum itu Marvel terlihat membuka dompetnya di depan wajah Tania, bermaksud memamerkan beberapa kartu unlimited yang laki-laki itu miliki. Dan benar saja tidak lama terdengar suara Tania yang mendayu-dayu memanggil nama Marvel. Seperti saat pertama kali dulu ia dan Marvel bertemu hingga menjadi pasangan kekasih. Marvel, panggil Tania dengan lembut saat melihat deretan kartu berwarna hitam yang berbaris sangat rapi di dalam dompet laki-laki itu. Mata wanita itu langsung saja berubah saat menatap black card yang dimiliki oleh Marvel sangat banyak sekali. Otak wanita yang bersisi hanya uang itu mendadak berpikir dengan cepat. Ini tuan, terima kasih atas kunjungannya, jangan lupa kalau ada waktu luang Anda bisa mampir lagi ke sini, ucap kasir itu tersenyum ramah pada Marvel. Sambil mengembalikan kartu berwarna hitam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang tertentu saja. Marvel hanya merespon dengan senyuman tipis khas. Dirinya disertai anggukan kecil, lalu setelah itu laki-laki itu terlihat langsung saja pergi dari sana. Dengan membawa rasa kepuasan tersendiri karena telah berhasil membuat wanita mata duitan itu merasa kagum dengan dirinya. Marvel, tunggu aku, seru Tania yang merasa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia sia-siakan. Namun, saat wanita itu akan pergi suara kasir itu membuatnya menghentikan langkah kakinya. Maaf nyonya, bisa kembalikan pakaian yang ada di tangan Anda itu dulu, kata kasir itu sopan. Karena kasir itu tahu pasti Tania tidak akan mampu membayar pakaian yang harganya sampai puluhan juta itu. Tania yang mendengar itu langsung saja dengan kasar meletakkannya kembali sambil berkata dengan nada yang penuh emosi. Baju begini saja mahalnya selangit. Tunggu saja saya akan kembali dan akan memborong semua pakaian yang ada di sini, bila perlu saya akan membayar sama tempat ini juga. Ketus Tania dan kini wanita itu terlihat mengejar Marvel dengan cara setengah berlari. Sedangkan dua kasir itu hanya mengulum senyum saja saat mendengar serta melihat Tania, karena mereka merasa kalau Tania adalah wanita kere yang sombongnya mengalahkan sultan terkaya di muka bumi ini. Kemana perginya Marvel? Kenapa laki-laki itu cepat sekali menghilang? Tania terlihat ngos-ngosan karena wanita itu sudah kesana kemari mencari Marvel. Aku harus bisa menemukan Marvel, karena sepertinya laki-laki miskin itu sekarang sudah kaya raya. Sehingga aku bisa kembali mendekatinya, dan tentu saja aku akan melakukan ini semua demi masa depanku dan Laura yang cerah, gumam Tania pelan. Sedangkan laki-laki yang saat ini sedang dicari oleh Tania, terlihat sedang mengawasinya dari arah belakang wanita yang masih saja kebingungan itu. Dasar wanita gila harta. Rupanya kau sama sekali tidak pernah berubah, desis Marvel. Karena saat ini laki-laki itu sudah tahu pasti saat ini Tania ingin mengajaknya untuk bermain api di belang Hilman. Sama persis seperti yang dulu Tania lakukan padanya waktu dulu di masa lalu. Wanita yang sangat-sangat menjijikkan. Tidakkah dia tahu kalau saat ini anaknya sedang aku siksa secara mental dan fisik, ucap Marvel yang lagi-lagi hanya bisa mengulas senyum tipis pada sudut bibirnya. Dan tidak berselang lama Marvel terlihat malah memakai topi serta masker, supaya Tania tidak mengenalinya karena kebetulan tempat Tania berdiri saat ini ada di sebelah mobil laki-laki itu. Dapat aku pastikan, kalau malam ini pasti kau tidak bisa tidur Tania, karena kau sibuk membayangkan
Black card yang berbaris rapi di dalam dompetku, batin Marvel, dan mungkin saja laki-laki itu terkekeh-kekeh saat mengatakan itu semua di dalam benaknya. Pukul 11 malam, Marvel baru saja pulang dari klub malam dan diantar oleh Andra. Karena saat ini, sang pemilik Black Mamba itu sedang dalam kondisi mabuk berat sehingga membuat Andra harus mengantar tuannya itu sampai di rumah. Dan ternyata setelah Marvel bertemu dengan Tania beberapa jam yang lalu, laki-laki itu malah langsung pergi ke klub malam hanya untuk meneguk minuman yang bisa membuat seseorang lupa diri. Andra, di mana Jala Eng kecilku? Apa dia tidak kabur dari rumah ini? Tanya Marvel dengan suara yang tidak terlalu jelas karena saat ini laki-laki itu berada dalam pengaruh alkohol yang tentunya saat ini ia dalam keadaan setengah sadar. Andra yang terlihat memapah Marvel menjawab, Nona Laura masih saja menangis di dalam kamarnya saat ini Tuan. Karena dia saat ini benar-benar merasa sudah putus asa, sejak Anda memberitahunya kalau dia tengah mengandung. Benarkah? Benar Tuan, dan sekarang saya sudah memborgol tangan Nona Laura, tutur Andra. Karena Nona Laura sudah beberapa kali ingin mengakhiri nyawanya sendiri sejak tadi pagi Anda keluar dari dalam rumah ini, sambung Andra memberitahu Marvel. Jala Eng kecilku, rupanya sudah mulai bosan hidup. Ucap Marvel terkekeh sebab laki-laki itu merasa kalau penyiksaannya pada Laura sudah benar-benar berhasil. Sehingga membuat wanita hamil itu sudah benar-benar menjadi bosan hidup. Antar aku ke kamarnya Andra, ucap Marvel yang tiba-tiba saja ingin menggauli Laura saat ini. Karena bagi laki-laki itu tidak ada hari tanpa meneguk manisnya kenikmatan dari tubuh wanita yang sedang hamil itu. Tapi Tuan, Anda bisa saja melukai Nona Laura di saat dalam keadaan Anda mabuk berat begini, timpal Andra yang menolak untuk tidak mau mengantar Marvel ke kamar Laura. Bukankah aku sudah melukainya saat ini? Dengan caraku yang menyiksanya terus-terusan. Sehingga tidak ada celah baginya untuk meratapi semua yang telah aku lakukan padanya. Marvel bukannya merasa harus menyudahi semua ini. Namun, semangat laki-laki itu semakin berkobar-kobar ingin menyiksa Laura semakin kejam dan lebih sadis lagi. Supaya dendamnya selama ini akan terbayar lunas tanpa ada hutang. Tuan, bayi yang ada di dalam perut Nona Laura bisa saja lenyap, jika Anda terus-terusan menyiksa Nona Laura dan bermain kasar dengannya di atas ranjang. Andra memperingati Marvel supaya tuannya itu tidak terlalu berlebihan, karena menurut Andra apa yang sudah Marvel lakukan sampai sejauh ini sudah sangat lebih dari cukup. Sebab diam-diam Andra merasa kasihan pada Laura yang terus-terusan Marvel siksa. Tutup mulutmu, Andra. Peduli apa kau pada Jala Eng kecilku, hah. Marvel mendorong Andra karena laki-laki itu merasa kesal dengan apa yang ia dengar dari mulut tangan kanannya itu. Meskipun bayi yang ada di rahim Laura itu mati, aku sungguh tidak mempedulikan itu semua. Tapi Tuan, bayi itu adalah darah daging Anda juga. Calon generasi penerus Dirgantha. Siapa bilang? Bukankah aku sudah mengatakan kalau aku hanya ingin membuat wanita mata duitan serta gila harta dan hilman? Laki-laki Baji Engan itu hancur sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya habis tak tersisa. Lalu kenapa kau sekarang malah menjadi takut Andra, tentang apa yang aku lakukan ini? Dan satu lagi, jangan pernah berharap kalau sang pewaris Dirgantara adalah darah dari para pengkhianat itu.
Marvel lalu terlihat berjalan sempoyongan ke arah anak tangga. Karena kebetulan letak kamar Laura ada di lantai 2. Aku sudah tidak sabar lagi, ingin melihat akhir dari semua ini, ucap Marvel, meskipun laki-laki itu sudah dalam keadaan setengah sadar. Tapi ia masih saja bisa berbicara meski tidak terlalu jelas. Laura, aku akan pastikan kalau kau akan merasakan sakit puluhan kali-kali lipat, dengan apa yang dulu aku rasakan ketika kedua orang tuamu malah berkhianat di belakangku, lalu mereka malah terang-terangan menghinaku dengan kalimat-kalimat yang masih saja menjadi paku, yang menancap sempurna di dalam ulu hatiku ini. Dendam Marvel rupanya bukannya berkurang, tapi kini malah kian bertambah. Tubuh Laura merinding di saat mendengar suara Marvel yang kini telah membuka pintu kamarnya. Dan terlihat tangan Laura yang diborgol oleh Andra beberapa jam yang lalu sudah terlihat terluka dan mengeluarkan sedikit darah. Karena rupanya Laura terus berusaha untuk melepaskan borgol itu dari tangannya saat ini. Sayang, apa kabar hari ini? Suara Marvel yang bertanya seperti itu terdengar sangat menyebalkan serta menakutkan di indera pendengaran Laura. Bian, tolong lepaskan aku dan biarkan aku pergi dari sini. Aku janji, setelah aku keluar dari sini aku tidak akan memberitahu siapa-siapa kalau kau itu adalah manusia setengah monster, ucap Laura dan dapat dilihat mata wanita hamil itu sudah sangat sembab. Karena seharian ini matanya ia gunakan hanya untuk menangis saja. Sebab cuma itu yang bisa dilakukan oleh seorang Laura, di mana ia tertawan oleh Sugar Daddy yang sangat kejam. Layani aku, jika kau tidak mau aku melakukan hal yang bisa membuatmu terluka dan akan merasakan sakit. Marvel seperti biasa terlihat membuka bajunya dan melemparnya ke sembarang arah. Jala kecilku, layani aku sampai aku merasa puas. Dan hasratku ini terpenuhi. Marvel baru kali ini tidak merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Laura. Meskipun ia disebut sebagai manusia setengah monster oleh Laura. Laura menggeleng kuat. Bian, jangan lakukan ini lagi padaku, aku mohon. Lakukan tugasmu dengan baik dan benar. Marvel meraih kunci borgol yang tadi sempat Andra berikan pada saku celananya. Jangan melawan, jika kau ingin cepat bebas. Lalu laki-laki itu terlihat membuka borgol pada tangan Laura. Dan pada saat tangan Laura sudah tidak diborgol lagi, wanita hamil itu malah menggunakan kesempatan itu untuk mendorong tubuh kekar Marvel. Sebab ia melihat pintu kamar itu sedikit terbuka dan itu menandakan tidak dikunci. Laura juga terlihat menendang selangkangan Marvel dikarenakan tadi ia tidak mampu mendorong tubuh laki-laki itu. Kurang ajar. Kau anak jalaeng, seru Marvel sambil meringis. Karena Black Mamba ditendang oleh Laura. Sedangkan Laura terus saja berusaha menyeret kakinya yang terasa sangat lemas, sebab wanita hamil itu seharian ini tidak mau makan dan minum. Sehingga membuatnya tidak memiliki banyak tenaga. Aku harus pergi dari sini, ayo Laura kamu pasti bi. Belum usai kalimat wanita yang hamil muda itu menyemangati dirinya sendiri. Tiba-tiba saja sebuah vas melayang dan mengenai kepalanya, dan detik itu juga Laura jatuh tersungkur sebab pandangan wanita itu juga malah menjadi buram. Serta kepala di bagian belakangnya terasa sangat nyeri. Bukankah sudah aku peringatkan, jangan coba-coba mau kabur dariku. Teriak Marvel memekik sambil terlihat masih saja memegang Black Mambanya yang terasa berdenyut-denyut manja. Sekarang rasakan,
kau merasakan sakit. Marvel mendekati Laura yang sedang merangkak, karena sepertinya wanita itu tidak memperdulikan ancaman Marvel. Sehingga Laura masih saja berusaha untuk keluar dari kamar yang bagi wanita itu seperti neraka. Berhenti merangkak Laura, sebelum vas bunga ini kembali melayang di kepalamu. Marvel sekarang malah menginjak kaki Laura. Bian, kakiku sakit, jangan diinjak, ucap Laura dengan suara yang lirih. Wanita itu juga tidak sadar kalau saat ini kepalanya sudah mengeluarkan darah. Aku tidak peduli, ketus Marvel yang sekarang malah melanjutkan aksi bijaknya, di mana ia kembali memperkosa Laura secara langsung di sana meskipun keadaan wanita itu tidak memungkinkan untuk diajak melakukan adegan bercocok tanam. Padahal saat itu ia juga berada di tempat terbuka di mana mereka berada di dekat tangga rumah. Diam, dan nikmati saja, jangan banyak bicara kau, Jela eng kecilku. Marvel tertawa puas di saat ia menusuk milik Laura dari arah belakang. Sebelum tadi ia sempat merobek celana dalam yang Laura kenakan. Bian, hentikan semua ini. Laura terdengar semakin lirih. Di saat ia lagi-lagi harus melayani laki-laki. Misum itu dalam keadaannya yang terluka di bagian belakang kepalanya saat ini. Dan tentu saja itu perbuatan Marvel sendiri. Bian, aku mohon, ucap Laura semakin lirih dan pandangannya juga kini mulai gelap gulita. Andra yang mendengar suara Laura berteriak-teriak dan menangis itu hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Perasaannya mendadak begitu iba meski hanya mendengar suara Laura, apalagi Laura yang mengalaminya. Wanita itu pasti lebih sakit lagi. Aku rasa perbuatan Tuan Marvel sudah sangat kelewatan, aku takut kalau Tuan Marvel akan benar membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Batin Andra merasa tindakan Marvel ini seharusnya dihentikan, tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia pun punya keluarga yang harus dilindungi. Jika ia menentang tuannya, maka bisa jadi nasib keluarganya yang akan menjadi taruhan. Apa yang dikatakan Marvel sepenuhnya benar. Semalaman Tania tidak bisa tidur memikirkan tentang pria yang ia hempaskan puluhan tahun lalu kini berubah menjadi pria yang begitu mempesona. Apalagi jajaran kartu platinum yang sempat dipamerkan Marvel tadi terus terngiang-ngiang di kepala Tania, membuatnya ingin sekali menemui pria itu. Aku yakin Marvel masih mencintaiku, lihat saja gayanya yang pura-pura tidak mengenaliku, semua itu dilakukan hanya kepura-puraan saja. Dari dulu, bukankah Marvel hanya mencintaiku? Gumam Tania menatap pantulan wajahnya di cermin. Ya, wanita mata duitan dan gila harta itu memang sangatlah percaya diri jika mantan suaminya itu masih mencintainya, karena Tania yakin Marvel yang saat ini pasti sama saja dengan Marvel yang dulu. Pria yang mudah ditipu dengan kata-kata manis yang terlontar dari mulut seksinya. Aku harus mencari tahu tentang Marvel, ucap Tania. Bertekad untuk kembali mencari mantan suaminya itu, ia harus mendapatkan Marvel kembali agar ia tidak lagi hidup miskin dengan Hilman, suaminya yang pemalas itu. Mama belum tidur. Baru saja Tania memikirkan Hilman, pria itu malah tiba-tiba muncul tanpa diundang. Layaknya jelangkung. Apa setelah menjadi miskin kau juga menjadi buta? Kalau aku sudah tidur, untuk apa aku duduk di sini? Timpal Tania melirik Hilman begitu sinis, entahlah melihat pria itu rasanya Tania begitu muak, tubuhnya saja sangat jauh berbeda dengan Marvel yang masih
Begitu gagah meski sudah tidak muda lagi. Mama kenapa sih selalu marah kalau papa bertanya? Hilman menghela nafas panjang, ia juga lelah jika terus-menerus dicampakkan oleh Tania, wanita yang begitu ia cintai. Kalau kau tidak ingin aku marah, cepatlah cari uang yang banyak. Jangan hanya keluyuran tidak jelas, lihatlah penampilanmu itu, sudah seperti gembel saja, sungguh membosankan, ketus Tania sembari melengos, tanpa mau menatap suaminya. Ma, aku ngantuk mau tidur, kalau kau mau tidur jangan lupa matikan lampunya. Tania langsung menyela sebelum Hilman menyelesaikan ucapannya. Ia merebahkan tubuhnya di kasur seraya memejamkan matanya rapat. Ia berharap kalau di alam mimpinya ia bisa bertemu dengan si tampan Marvel. Pagi terlihat begitu cerah, tapi nyatanya tak secerah hati Laura saat ini. Tidak terasa 1 bulan sudah berlalu, wanita cantik yang dulunya penuh senyuman ceria itu, kini berubah menjadi layaknya sosok manusia yang hidup tanpa nyawa. Hari-hari Laura hanya dihabiskan dengan mendekam di dalam kamarnya seraya terus meningkat malam-malam menyakitkan yang dilaluinya selama ini. Selamat pagi Nona, saya membawakan sarapan untuk Anda. Terdengar suara Andra memasuki kamar Laura. Pria itu memang setiap hari bertugas untuk mengantarkan makan pagi, dan juga siang untuk Laura, sedangkan malam Marvel sendiri yang kadang akan memberikannya. Laura hanya meliriknya sekilas lalu membuang lagi pandangannya ke depan. Untuk apa kau memberiku makan? Biarkan saja aku mati, itu yang diinginkan tuanmu kan? Menyiksaku setiap hari agar aku mati perlahan-lahan, ucap Laura datar tak bernada sama sekali. Nona, Anda tidak boleh berkata seperti itu. Saat ini ada nyawa lain yang harus Anda jaga, lebih baik dia mati saja, toh hidup pun tidak akan ada gunanya, kan? Sergah Laura kembali melayangkan lirikan tajamnya pada Andra, namun sebenarnya dalam mata indah itu terlihat kesedihan yang begitu mendalam. Andra tertegun, baru kali ini Laura berbicara begitu kasar padanya. Terlihat sekali kalau Laura saat ini sudah benar-benar frustasi. Andra mengamati tubuh Laura yang kian mengecil, padahal wanita itu tengah berbadan 2, tapi tubuh Laura seperti orang kekurangan gizi. Semua itu tidak benar Nona, setidaknya bertahanlah demi bayi Anda. Saya permisi dulu, silahkan dimakan sarapannya kalau tidak ingin Tuan Marvel akan kembali marah, tutur Andra mengangguk pelan sebelum beranjak meninggalkan Laura sendiri di kamarnya. Tidak lupa pria itu menguncinya agar Laura tidak bisa kabur. Laura tersenyum penuh ironi. Air matanya kembali meleleh membasahi pipinya yang tirus. Entah sampai kapan ia harus berada di rumah neraka ini. Papa, Mama, kenapa kalian tidak datang? Laura. Butuh kalian? Lirih Laura menangis seraya memeluk dirinya sendiri. Saat ini ia benar-benar butuh seseorang yang bisa membantunya untuk keluar dari tempat itu. Saat Laura sibuk melamun, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di mana piring dan gelas susu yang diberikan Andra tergeletak di meja kamarnya. Laura buru-buru bangkit dari duduknya dan mengambil gelas itu. Tanpa berpikir panjang Laura langsung membanting gelas itu dengan keras hingga hancur berkeping-keping. Laura mengambil salah satu pecahannya dan mengelus senyum putus asa. Papa, Mama, maafkan Laura, ini semua terlalu menyakitkan. Laura tidak sanggup lagi. Lirih Laura tersenyum namun menangis secara bersamaan.
Laura memejamkan matanya rapat-rapat seraya menancapkan pecahan gelas itu di pergelangan tangannya. Nyeri langsung terasa bersamaan dengan darah yang mengucur membasahi lantai. Laura menahan nyeri di tangannya, ia beberapa kali menghela nafas panjang dan pandangannya mulai mengabur. Beberapa saat saja tubuh Laura langsung terjatuh karena pendarahan di tangannya begitu hebat. Selamat tinggal, batin Laura sebelum ia benar-benar menutup matanya dan semuanya menjadi gelap gulita. Halo dokter, ada apa kau menghubungiku? Andra yang tengah disibukkan dengan berkas-berkas di kantor mendadak terganggu dengan panggilan masuk di teleponnya. Tertera nama Nathan di sana membuat Andra segera mengangkatnya. Halo Andra, kemana Bi? Aku sejak tadi menghubunginya tidak bisa, kata Nathan di seberang sana. Iya dokter, Tuan Marvel sedang melakukan meeting tahunan di perusahaan. Ada apa memangnya? Tanya Andra. Tidak, aku rasa ini sudah 1 bulan berlalu, dan waktunya gadis yang bersamanya itu melakukan pemeriksaan. Bagaimana kabar wanita itu? Ujar Nathan, rupanya dokter pribadi Marvel itu selalu teringat akan wajah Laura yang ditemuinya beberapa waktu lalu. Andra terdiam sesaat sebelum menjawab. Keadaannya baik-baik saja dokter, setiap hari Tuan Marvel memberinya makanan bergizi dan juga susu, semuanya baik-baik saja, kata Andra terpaksa berbohong, karena Marvel sudah berpesan padanya agar jangan sampai ada yang tahu tentang kondisi Laura saat ini. Benarkah? Apa Marvel juga memberinya vitamin? Nathan mengerutkan dahinya, merasa suara Andra terdengar gugup saat mengatakannya tadi. Tentu saja sudah, pokoknya dokter tidak perlu khawatir, jika ada apa-apa saya akan menghubungi Anda, kata Andra langsung memutuskan panggilan itu sepihak agar Nathan tidak lagi bertanya macam-macam. Ia bisa pusing jika Marvel marah karena ceroboh membocorkan rahasia. Sedangkan Nathan merasa semakin ada yang tidak beres, selama ia mengenal Andra, pria itu tidak pernah memutuskan panggilan secara sepihak seperti itu, jadi bisa dipastikan kecurigaannya selama ini benar. Sebenarnya siapa wanita itu? Dan kenapa Marvel dan Andra seperti menyembunyikan identitasnya? Apa benar dia wanita pemuja yang mereka bayar untuk memuaskan diri? Nathan berpikir keras, terlalu penasaran akan sosok Laura. Trisam. Nathan menggeleng cepat-cepat saat pemikiran gilanya itu muncul. Apa aku temui saja wanita itu di sana? Nanti jika Bi akan marah, aku katakan saja mengantarkan vitamin, gumam Nathan memutuskan dengan cepat, ia orang yang paling tidak suka dibuat penasaran, jadi ia harus menuntaskan rasa penasarannya itu agar ia bisa tenang.